Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alis, terlambat sedikit karena ada kesibukannya. Tapi tidak enak rasanya tidak ngaji. Ya kita ngaji sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim majma'in wa an tu'ammirana hadatal watan hantal banan bi ima ila yaumiddin wa an tansurana wa taqta alina wa tarzuqana wa tahfadana wa taghfirana wa jami'il muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Bismillah wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumikum wa ulumi sa'ir salihin fi ad-darain amin ila an qala ومن أسمائه تعالى الجبار ومعناه المصلح وقيل القاهر العلي العظيم الشأن وقيل المتكبر. وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار فقال تقلد أيها الجبار سيفك فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيمة يمينك. ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم أما إصلاحه للأمة بالهداية أو التعليم أو لقهره أعداءه أو لعلو منزلته على البشر وعظيم خطره. ونفى تعالى عنه في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به فقال وما أنت عليهم بجبار. ومن أسمائه تعالى الخبير ومعناه المطلع بكل شيء العالم بحقيقته وقيل معناه المخبر. وقال الله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا. قال القاضي بكر بن العلاء المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم والمسؤول خبير والمصطفى. وقال غيره ولسائل النبي صلى الله عليه وسلم والمسؤول والله تعالى فالنبي خبير بالوجهين المذكورين. قيل لأنه عالم على غاية من العلم بما علمه الله من مكتون علمه وعظيم معرفته مخبر لأمته بما أذن لهم في إعلام به. ومن أسمائه تعالى الفتاح ومعناه الحكيم بين عباده وفاتح أبواب الرزق والرحمة والمنغلق. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. ومن أسمائه تعالى الجبار. Yani ومن أسمائه تعالى dan sebagian daripada nama-nama Allah SWT maksudnya al-asmaul husna adalah al-jabbar. Wa ma'nahu al-muslih. Al-jabbar artinya al-muslih itu pembaru. Wakila al-qahir. Ada juga yang mengartikan al-qahir itu adalah yang tidak bisa dikalahkan. Al-qahir yang kuat dan tidak bisa dikalahkan. Wakila al-aliyul azim sya'an. Ada juga yang mengartikan al-jabbar adalah Ali yang maha luhur, al-azim sya'an yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Qala wakila al-mutakabbir. Ada juga yang mengartikan jabbar itu adalah mutakabbir, yaitu yang menyombongkan diri. Wa summiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab Daud bijabbarin. Wa summiya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan nama di kitab Daud bijabbarin. Faqala takallat ayyuhal jabbaru sayfaka. Takallat, yaitu peganglah. Ayyuhal jabbar, hai seorang yang kuat dan tidak bisa dikalahkan. Kalau kita artikan dengan al-qahar yang tadi. Takallat sayfaka, peganglah. Yaitu peganglah sayfaka, yaitu pedangmu. Fa'inna namusaka wa syara'i'aka makrunatun bihibati yaminika. Fa'inna namusaka, sungguhnya namusaka yaitu ajaranmu. Wa syara'i'aka dan syariat-syarikat yang kau bawa. Makrunatun yaitu dibarangi. Bihibati yaminika. Bihibati dengan haibah. Dengan pengaruh. Hebah yaminika, tangan kananmu. Wa ma'nahu fi haqqi Nabi sallallahu alaihi wasallam imma li islahihi. Jadi salah satu nama Allah SWT adalah Jabbar. Ang Jabbar ini tadi diartikan banyak artinya. Ada yang berarti al-qahir yaitu yang kuat dan tidak bisa dikalahkan. Ada yang mengatakan Jabbar itu artinya adalah aliyul azim, asyan yang maha luhur dan maha besar agung kedudukannya. Wakila ada juga yang mengartikan al-Jabbar itu adalah al-mutakabbir yang menyombongkan diri. Wa summiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab Daud bijabbarin.
Sedangkan apa namanya di kitabnya Nabi Daud alaihissalam yaitu Zabur, Rasulullah SAW itu disebut dengan nama Jabbar. Yaitu faqala di dalam kitab Daud itu disebut di sana takallat. Kallat yaitu apa namanya peganglah atau tentenglah ayyuhal jabbar. Hai seorang al-jabbar yang kuat yang tidak bisa dikalahkan. Sayfaka tentenglah sayfaka pedangmu. Fa inna namusaka karena ajaranmu, karena syariatmu wa syari'aka makrunatun bihaibati yaminika akan dibarengi akan disertai dengan wibawa yang ada pada tangan kananmu, yaitu maksudnya syariatmu itu akan disertai dengan wibawa, dengan kekuatan yang ada pada tanganmu, yaitu yang memegang as-saif. Wa ma'nahu fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan al-jabbar ini di apa namanya pada diri Rasulullah SAW artinya imma li islahi al-ummata, karena beliau adalah memperbaiki umat. Itu memperbaiki umat itu tidak bisa apa namanya dengan mulus-mulus. Pasti ada tantangan, pasti ada pembangkang. Ketika ada tantangan pembangkang ini, disinilah tempatnya apa namanya berguna as-saif, kekuatan. Karena ada sebagian orang tidak bisa ditaklukkan dengan kata-kata yang manis. Tidak bisa apa namanya ditaklukkan dengan berdiskusi. Tidak bisa ditaklukkan dengan apa namanya dengan ucapan yang baik. Mereka itu bisa ditaklukkan yaitu dengan kekuatan tangan kanan, yaitu dengan senjata, yaitu dengan as-saif. Bil hidayati, maksudnya di sini imma li islahi al-ummata bil hidayati wa ta'lim. Yaitu maksudnya di sini adalah memperbaiki umatnya bil hidayati, dengan memberikan hidayah wa ta'lim dan pengajaran atau pendidikan. Au likahrihi a'da'ahu, atau maksudnya di sini karena Rasulullah SAW bisa menundukkan, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Au li ului manzilatihi, al-qahar yaitu yang kuat yang tidak bisa dikalahkan. Sifat ini adalah bagi orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Hatta tadi apa namanya yang mengartikan dengan hidayah atau ta'lim. Hidayah dan ta'lim itu tidak akan bisa berjalan mulus kecuali harus menghadapi beberapa tantangan atau beberapa perlawanan. Di sini perlunya juga as-saif untuk menundukkan, untuk memuluskan jalannya al-hidayah wa ta'lim. Qala alal bashari wa azimi khatarihi. Jadi li ulu manzilatihi, karena tingginya kedudukannya al-bashari terhadap umat manusia. Wa azimi khatarihi, dan azim dan kebesaran khatarihi yaitu kekuasaannya, qadari. Khatari makna qadarihi, yaitu qadarihi wa karena apa namanya karena kekuatan karena agung kekuatannya dan kelebihannya. Qala wa nafa anhu ta'ala fil Quran jabariyata at-takabbur. Dan Allah SWT meniadakan dari Rasulullah SAW itu sifat jabariyah, sifat apa namanya sifat yang memaksa, yaitu sifat paksaan at-takabur yang dibarengi dengan rasa kesombongan. Allati la taliqu bihi, yang tidak layak bagi Rasulullah SAW. Jadinya kadang-kadang apa namanya al-jabbar itu maksudnya adalah yaitu memaksa kehendak, memaksa keinginan, tapi dibarengi dengan rasa kesombongan. Dan hal ini ditirakan oleh Allah SWT pada diri Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, "Wa ma anta alaihim bijabbarin." Dan tiadalah engkau alaihim pada mereka itu. Ini bijabbarin itu dengan bukanlah engkau sebagai pemaksa kepada mereka itu. Wa min asma'ihi ta'ala al-khabir, dan salah satu nama Allah SWT juga al-khabir. Al-khabir itu artinya wa ma'nahu al-muttali'u bikunhi syai'i, yaitu yang menyaksikan, yang menelaahkan, yang menyaksikan bikunhi syai' dengan substansi, dengan esensi segala sesuatu. Al-alimu bihakikatihi, yang mengetahui hakikatnya, yang mengetahui apa substansinya. Wakila ma'nahu al-mukhbiru. Al-khabir ada juga apa namanya yang mengartikan bahwa al-mukhbiru.
Al-mukhbiru yaitu yang menyampaikan berita. Kalau Ta'ala Ar-Rahman. Fas'al bi khabira. Ar-Rahman. Fas'al. Maka tanyalah bihi khabiran. Qala al-Qadi Bakr bin al-Ala al-ma'mur bis-su'al. Fas'al bihi yang diperintah untuk ditanya di sini. Aman. Gairun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mas'ul khabir huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadinya qala al-Qadi Bakr bin al-Ala al-ma'mur bis-su'al. Fas'al. Al-khabiru fas'al bihi khabira. Yang diperintah untuk bertanya di sini katanya gairun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mas'ul khabir huwa Nabiyyu. Wa qala gairuhu. Ini apa namanya yang diperintah untuk ditanya ini adalah bukan apa Rasulullah SAW. Karena kalau Rasulullah SAW huwa al-mas'ul khabir. Beliau itu apa namanya yang mengetahui segala sesuatu. Jadinya ditanya, bertanyalah kepada seorang yang khabir. Orang yang mempunyai apa namanya yang mengetahui substansi atau esensi segala sesuatu. Wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ghairu balisailu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga apa namanya yang berpendapat bahwa yang bertanya di sini adalah Rasulullah SAW. Wal mas'ulu huwa Allah Ta'ala. Dan yang ditanya itu adalah Allah SWT karena kata-kata khabir di sini adalah yang mengetahui segala sesuatu. Jadinya Rasulullah SAW diperintah untuk bertanya kepada Allah SWT. Pan nabiyyu khabirun bil wajhainil mazkuraini. Pan nabiyyu nabi khabirun. Beliau itu mengetahui bil wajhaini al mazkuraini. Qila li'annahu alimun ala gayatin minal ilmi bima a'lamahu Allah min maknuni ilmihi. Jadinya apa namanya di sini? Qala pan nabiyyu khabirun bil wajhaini al mazkuraini. Khabir di sini yaitu apa namanya? Ada dua cara mengartikan khabir. Ada apa namanya yang ditanya adalah yang disuruh bertanya adalah seorang. Yang bertanya kepada khabir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang disuruh bertanya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tempatnya bertanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini pan nabiyul khabirun bil wajhaini. Dalam kedua sisi, dalam kedua bentuk ini Rasulullah SAW adalah tetap disebut namanya al-khabir. Baik apa namanya beliau yang disuruh bertanya atau baik apa namanya beliau tempatnya disuruh orang bertanya padanya. Jadi dalam dua wajah ini tetap Rasulullah SAW itu disebut sebagai al-khabir. Qila li'annahu alimun ala ghayatin minal ilmi. Dikatakan al-khabir karena li'annahu alimun. Karena Rasulullah SAW itu mengetahui ala ghayatin minal ilmi. Yang mengetahui sesuatu sampai batas terakhir. Karena kalau bahasa kita apa namanya khabir itu bahasa kita yaitu yang mengetahui sesuatu dari luar dan dalam. Ini mengetahui hakikat sesuatu luar dalamnya diketahui. Itu apa namanya dalam arti literal daripada al-khabir. Tapi di sini maksudnya adalah alimun ala ghayatin minal ilmi, yaitu yang mengetahui yang memiliki ilmu pengetahuan dalam batas terakhir gayah minal ilmi. Ini bima a'lamahullahu. Bima dengan sesuatu yang Allah SWT beritahukan kepadanya. Jadi Rasulullah SAW mengetahui suatu ilmu dengan batas terakhirnya berdasarkan ilmu yang diturunkan kepadanya dari Allah SWT. Mim maknuni ilmihi. Mim maknuni ilmihi. Dari ilmu yang tersubung. Dari ilmunya ya apa namanya yang tersimpan. Jadi Allah SWT memberikan ilmunya kepada Rasulullah SAW dari ilmu-ilmunya yang tersimpan yang tidak pernah diberitahukan kepada orang lain. Sehingga Rasulullah SAW mengetahui atau sifat ilmunya itu adalah sampai maksimal mungkin, sampai semaksimal mungkin, itu sampai batas terakhir. Wa azimi ma'rifatihi min maknuni ilmihi wa azimi ma'rifatihi. Dan keagungan ma'rifatihi mukhbirun li ummatihi. Dan apa namanya menyampaikan kepada umatnya. Jadinya setelah Allah SWT memberitahukan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW juga apa namanya menyampaikan kepada umatnya. Makanya disebut al-khabir. Karena kata-kata khabir ini ada juga
berarti mukhbir, yang menyampaikan berita. Jadi ilmu ini turun kepada Rasulullah SAW. Allah SWT mengajarnya ilmu yang tersimpan pada dirinya, yang tidak pernah diajarkan pada orang lain. Dan Allah SWT mengajarkan kepadanya azimu marifatihi, yaitu ilmu pengetahuannya yang sangat agung. Kemudian Rasulullah SAW, ilmu yang beliau terima dari Allah SWT ini, beliau sampaikan kepada umatnya. Makanya beliau dikatakan khabir, berarti mukhbir li ummati. Bima adzina lahu fi ilamihim bihi. Pada batas-batas sesuatu yang diizinkan Allah SWT untuk menyampaikan kepadanya. Jadi apa namanya, tidak semua apa yang diketahui oleh Rasulullah SAW itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyampaikan ilmu kepada umatnya itu atas izin Allah SWT, atas batas-batas yang sudah diizinkan oleh Allah SWT. Wa min asma'ihi ta'ala, dan di antara nama-nama Allah juga adalah Al-Fattah. Al-Fattah maknahu al-hakim baina ibadihi, yaitu yang memutuskan urusan hambanya. Al-hakim, yaitu yang memutuskan, yang menjadi hakim baina ibadihi, yang memutuskan urusan hambanya. Au fatihu abwabir rizki, atau fatih di sini artinya adalah pembuka pintu rizki. Abwabir rizki. Warahmati, dan pembuka pintu kasih sayang. Al-munggaliki, yang tertutup. Jadi pintu rezeki itu tertutup. Pintu rahmat itu tertutup. Tetapi yang menjadi kuncinya, menjadi pembukanya adalah Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW diberikan namanya Al-Fatih. Al-Fatih yaitu Al-Fatih abwabir rizki warahmati. Wal munggaliki min umurihim alaihim. Yani al-munggaliki min umurihim alaihim. Au yabtahu qulubahum. Jadi apa namanya, abwabir rizki warahmati wal munggaliki min umurihim. Yang apa namanya, urusan mereka yang tertutup atas diri mereka. Kemudian Rasulullah SAW sebagai pemegang kuncinya. Atau Al-Fatih maksudnya adalah yabtahu qulubahum wa basairahum. Rasulullah SAW yang membuka mata hati mereka. Qulubahum, hati sanubari mereka. Wa basairahum, dan mata hati mereka. Bima'rifatil haqqi, dengan mengetahui Allah SWT, dengan benar-benar mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu aidan bima'na an-nasir. Al-Fatih juga berarti an-nasir, yaitu penolong, pembela. Kaqauli ta'ala, in tastabtihu faqad ja'akumul fathu. Kalau kamu meminta, tastabtihu meminta untuk dibukakan, untuk ditaklukkan. Faqad ja'akumul fathu. Sesungguhnya telah datang kepadamu adalah al-fathu, yaitu Rasulullah SAW, yaitu penolong. Ai intastansiru, kalau engkau mau meminta bantuan, pertolongan. Faqad ja'akum nasru, sungguhnya telah datang kepadamu an-nasru. An-nasru ini adalah Rasulullah SAW. Wa qila ma'nahu mubtadi'ul fathi wan nasri. Wa qila ma'na mubtadi'u al-fathi wan nasri. Adalah pintu atau pembuka. Pembuka apa namanya? Pembuka mubtadi'u, yaitu yang mulai membukakan, atau yang memulaikan apa namanya? Yang memulaikan al-fathi, yaitu pembukaan, wan nasri, dan pertolongan. Mubtadi'u yang memulaikan al-fathi wan nasri. Wa samallahu ta'ala nabiyahu. Dan Allah SWT, yaitu apa namanya, menamakan nabinya dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil Fatih. Kalau tadi itu apa namanya, nama Allah SWT. Sekarang ini Allah SWT menamakan nabinya dengan Al-Fatih. Fi hadisil Isra, pada hadis Isra at-Tawil, min riwayati Ar-Rabi' ibn Anas an Abil Aliyati wa ghairihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min qaulillahi ta'ala wa ja'altuka fatihan. Wa ja'altuka fatihan, dan saya menjadikan engkau fatihan. Fatihan di sini adalah Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu penakluk, yaitu pembuka, penguasa. Qala wa khatiman, ada sebagai penutup para nabi. Wa fihi min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sana'ihi ala rabbi wa ta'didi maratibihi. Wa fihi min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sana'ihi ala rabbi wa ta'didi maratibihi. Wa rafa'ali dzikri wa ja'alani fatihan wa khatiman.
Ini wa fihi, ada juga apa namanya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mingkau ani fihi, yang menyebut bahwa Rasulullah SAW itu dinamakan dengan Fatih, yaitu pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sanaihi ala rabbih, ketika beliau memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'didi maratibihi, dan ta'did yaitu menghitung-hitung, maratibihi yaitu tingkatannya, yaitu ke derajatnya. Qala wa rafa'ali, yakni ketika Rasulullah SAW yaitu memperkenalkan yaitu maratib atau derajat tingkatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa rafa'ali dzikri. Allah Subhanahu wa taala mengangkat yaitu apa namanya, mengangkat sebutanku. Wa ja'alani fatihan, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya sebagai fatih. Fatih artinya penakluk, tapi di sini fatih Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Fatih. Wa khatiman, itu khatiman para nabi. Fa yakunul fatihuna bi ma'na al-hakim. Maka al-fatih di sini bermakna al-hakim. Seperti waktu apa namanya Rasulullah SAW membuka kota Mekah. Ini Fathu Mekah. Dalam sejarah dikenal bahwa Mekah ini disebut dengan Fathu Mekah. Fathu Mekah di sini artinya adalah al-hakim, yaitu yang menguasai kota Mekah. Yaitu yang tadinya Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, kemudian Rasulullah SAW kembali menguasai kota Mekah, makanya disebut Al-Fatih. Jadi Al-Fatih di sini Al-Hakim, yaitu penguasa. Awal Fatih li abwabir rahmati, atau Al-Fatih di sini adalah yang membuka pintu-pintu rahmat ala ummatihi, kepada umatnya. Wal Fatih li basairihim, dan yang membuka mata hati umatnya, bima'rifatil haqqi, dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Wal iman bihi wal iman billah, dan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau an-nasiril haqqi, atau apa nama di sini al-fatih mana an-nasir, yaitu an-nasiril haqqi, yaitu pembela kebenaran. Karena al-fatih juga bisa berarti an-nasiril haqqi. Awil mubtadi bihidayatil ummati wal mubadda al-muqaddam fil anbiya. Jadi al-mubadda al-muqaddam fil anbiya wal khatimi lahum. Jadinya awil mubtadi bi hidayatin. Atau yang maksud di sini adalah yang pertama kali memberikan hidayah. Karena salah satu sifat Rasulullah SAW adalah mubadda. Al-muqaddam, yang pertama kali, itu yang mubadda, yang diutamakan, yang didahulukan. Dari kalangan anbiya, itu al-mubadda wal muqaddam wal khatimi lahum, dan yang menjadi penutup bagi para nabi. Jadi Rasulullah SAW adalah di kalangan anbiya, beliau adalah orang yang dikedepankan, yaitu al-mubadda, yang yang dikedepankan, yaitu yang pemula bagi para nabi. Karena seperti yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa Rasulullah SAW itu yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang terakhir diutus. Yani sini al-mubadda al-muqaddam bil anbiya wal khatimi lahum, dan sebagai penutup para nabi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kuntu awwalal anbiya, saya adalah nabi yang pertama fil khalqi, dalam dalam ciptaannya. Jadi Rasulullah SAW adalah nabi yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhum fil ba'thi, dan yang terakhir untuk dibangkitkan. Wa min asma'i ta'ala, dan di antara nama-nama Allah fil hadisi asy-syakur. Asy-syakur yaitu yang maha berterima kasih. Wa ma'nahu al-muthibu 'alal amalil qalil. Asy-syakur artinya adalah yang memberi balasan kepada al-amal al-qalil, yang memberi imbalan, memberi balasan kepada perbuatan yang sedikit. Jadi kalau perbuatan yang sedikit, pekerjaan sedikit, yaitu ada imbalannya. Apalagi kalau perbuatan itu besar. Apalagi kalau amalan itu besar. Amalan yang kecil pun akan dibalas oleh Subhanahu wa taala. Apalagi yang besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebut dengan asy-syakur. Yaitu sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebab itu dikatakan, atau salah satu nama Allah Subhanahu wa taala asy-syakur. Wa qila al-musni al-muti'in. Ada juga apa namanya asy-syakur itu bagi hak Allah Subhanahu wa taala, al-musni al-muti'in, yaitu yang memuji, yang memberi pujian, yang memberi
pujian kepada orang-orang yang taat kepadanya. Wa wasafa bidzalika nabiyahu. Jadi setelah kita ketahui bahwa Asy-Syakur ini adalah salah satu nama Allah SWT, Allah SWT memberi sifat, yaitu melukiskan nabinya dengan kata Asy-Syakur yang tadi. Wasafa bidzalika nabiyahu, apa namanya, Allah SWT memberikan sifat dengan sifat Asy-Syakur ini kepada nabinya Nuh alaihi salatu wassalam. Faqala innahu kana abdan syakura. Nuh kana abdan syakura, dia adalah seorang hamba yang sangat berterima kasih. Wa qad wasafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nafsahu. Dan setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri dirinya bidzalika dengan kalimat asy-syakur. Faqala afala akunu abdan syakura. Mengapa saya tidak menjadi seorang hamba yang sangat berterima kasih? Yaitu ketika kelihatan pada kaki Rasulullah SAW itu membengkak karena qiyamul lail, karena banyak bangun tengah malam sampai hatinya membengkak. Kemudian ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha ummuna, yaitu mengatakan, bukankah engkau sudah dosa engkau sudah diampun yang sudah akan datang? Mengapa engkau masih memaksa dirimu untuk ibadah sampai hati membengkak? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW mengatakan, apalah akun abdan syakuran. Mengapa saya tidak akan menjadi seorang hamba yang berterima kasih? Jadi kalau Allah SWT sudah mengampunkan semua dosanya yang sudah diwariskan datang, mengapa saya ini, sabda Rasulullah SAW, tidak menjadi hamba yang sangat berterima kasih? Itu asy-syakur. Jadi Rasulullah SAW menyebut dirinya sebagai salah satu nama Allah SWT Syakur, yang nama ini diberikan kepada Nabi Nuh, dan Rasulullah SAW sendiri menyebut dirinya sebagai syakur. Ai mu'tarifan bi ni'ami rabbi. Arti syakur yaitu yang al-mu'tarif, yang mengakui, yaitu mu'tarifan bi ni'ami rabbi, dengan nikmat-nikmat Allah SWT Tuhanku. Arifan bi qadri dzalika, arifan, dan mengetahui kedudukannya nikmat tadi. Musiban alaihi. Qala rabbi arifan biqadri dzalika musniyan alaihi. Yaitu mengapa saya tidak berterima kasih, mengapa saya tidak bersyukur, memuji Allah SWT atas nikmat-nikmat yang tadi. Mujhidan nafsi fi ziyadati. Kemudian berupaya, saya melakukan upaya untuk mendapatkan tambahan dari nikmat-nikmat tersebut. Min dzalika liqaulihi, karena firman Allah SWT, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, niscaya saya akan menambahkan kepadamu, yaitu nikmat-nikmat tersebut. Jadi kalau Rasulullah SAW, beliau itu apalah akuna abdan syakuran, mengapa saya ini tidak menjadi seorang hamba yang mengetahui atau besar nikmat Allah SWT pada diriku. Kemudian mengapa saya tidak akan memuji Allah SWT terhadap nikmat yang dia berikan kepadaku? Mengapa saya tidak akan berupaya untuk menambahkannya lagi? Yaitu karena Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, niscaya saya akan menambahnya kepadamu. Wa min asma'i ta'ala al-alim al-allam. Dan di antara salah satu nama Allah SWT juga al-alim wal-allam. Wa alimul ghaib wasyahadah. Alimul ghaib wasyahadah, yang mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Jadinya asma' ta'ala al-alim, yang mengetahui. Al-allam, al-allam yaitu maha mengetahui. Kemudian wa alimu al-ghaib wasyahadah, yang mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang nyata. Wasafa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ilmi wa khassa bi maziyatin minhu faqala. Dan Allah SWT mengistimewakan nabinya bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan, wa khassahu, dan mengkhususkannya bi maziyatin minhu, bi maziyatin, mengkhususkan dengan ilmu pengetahuan yang berlipat ganda, maziyah dengan tambahan, minhu dari ilmu pengetahuan tadi. Faqala wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah SWT yang mengajar kepada engkau ma lam takun ta'lam, satu yang tadinya engkau tidak mengetahuinya. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sesungguhnya fadlullah,
yaitu apa namanya karunia Allah kepadamu adalah sangat besar. Wa qala wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dan dialah Allah SWT yang mengajarkan kepadamu Alkitab wal hikmata, dan ilmu pengetahuan. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepadamu sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya. Wa min asma'i ta'ala al-awwal wal akhiru, dan salah satu nama Allah juga al-awwal wal akhiru. Wa ma'nahuma as-sabiqul asya. Al-awwal artinya yang mendahului segala sesuatu. Kila ya ini qabla wujudiha, sebelum apa namanya sebelum diciptakan, yaitu yang mendahulukan segala sebelum diciptakan. Wal baqi ba'da fana'iha, itu namanya al-akhir, yang masih baqa, tetap ba'da fana'iha, setelah semua apa namanya makhluk itu musnah. Wa tahqiquhu, dan realisasinya, tahqiqnya, annahu laisa lahu awwalun wala akhirun. Annahu laisa lahu awwalun wa akhirun. Bahwa pada diri Allah SWT tidak ada awalnya dan tidak akhirnya. Itu namanya al-awwal wal akhiru, yaitu yang tidak punya awal dan tidak punya akhir. Karena Allah SWT yang mendahulukan semua ciptaannya, dan Allah SWT akan tetap abadi kekal setelah semua hambanya itu musnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kuntu awwalul anbiya. Ini apa namanya terambil dari kata-kata al-awwal. Saya adalah nabi yang pertama fil khalqi, dalam hak cipta. Dan ketika diciptakan oleh Subhanahu wa taala, dia adalah nabi yang pertama kali diciptakan oleh Subhanahu wa taala. Wa akhiruhum fil ba'ts wa akhirahum fil ba'si. Dan saya adalah nabi yang terakhir untuk dibangkitkan fil ba'si. Wa fusira bihadza qauluhu ta'ala, dan dengan tafsir inilah ditafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ketika kami mengambil daripada nabi mitsaqahum, yaitu janji setia mereka, wa minka, dan dari engkau, wa min nuhin. Di sini minka wa min nuhin, lebih didahulukan apa namanya Rasulullah SAW daripada Nuh. Padahal Nuh itu apa namanya sebelum Rasulullah SAW. Apa hikmatnya? Faqaddama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT mendahulukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad asyara ila nahwin in minhu ila nahu minhu Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab juga telah mengisyaratkan dalam arti ini radhiyallahu anhu. Wa minhu qauluhu nahnul akhirun as-sabiqun. Nahnu, kita ini, yaitu maksudnya apa namanya kita, yaitu beliau dengan para umatnya. Al-akhiruna, yaitu orang nabi yang terakhir, umat yang terakhir diciptakan oleh Subhanahu wa taala, tapi as-sabiquna, yang terdahulu ditakdirkan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ana awwalu man tanshaqqul al-ardu anhu, dan saya adalah orang yang pertama kali bumi membukakan dirinya. Jadi ana awwalu, saya adalah yang pertama mantan syakul ardu anhu, yang bumi membuka apa namanya artinya maksudnya di sini saya adalah orang yang pertama kali dibukakan kuburnya, yaitu bumi itu dibuka untuk apa namanya keluar menuju padang mahsyar, dan saya adalah orang yang pertama kali dibukakan kubur saya dari bumi. Qala wa awwalu man yadkhul jannata, dan saya adalah yang pertama kali masuk surga. Wa awwalu syafi'in, dan saya adalah orang yang pertama kali memberi syafaat. Wa awwalu musyaffa'in, dan saya adalah pertama kali yang diterima syafaatnya. Ini ketika Rasulullah SAW minta syafaat kepada Allah SWT agar umat manusia itu segera dihisab, dan Allah SWT menerima. Ini apa namanya permintaan syafaat ini yang datang dari Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah awwalu syafi'in wa musyaffa'in. Wa khatamun nabiyyin, dan dia adalah nabi yang terakhir. Wa akhirur rusuli sallallahu alaihi wasallam, dan rasul yang terakhir. Summa qala wa min asma'ihi ta'ala al-qawiyyu. Maalis apa namanya untuk pengajian kita malam ini. Kita cukupkan sampai di sini karena ada beberapa kesibukan, tapi daripada tidak ngaji tidak enak. Walaupun kita membaca sedikit, tapi tetap apa namanya kita membaca, tetap kita ada pengajian kita. Nanti insyaallah kita mulaikan min asma'i ta'ala al-qawi wa dzul quwwati al-matin.
Syekh Suhaifi. Kaifa halukum? Baik, marhaban Ustaz. Maaf ya malam ini ada kesibukan ya. Cuma saya apa namanya itu rasanya kalau enggak ngaji itu masih ada sesuatu yang kurang. Ya walaupun baca-baca sedikit yang penting tetap ngaji itu. Apalagi sekarang ini orang lagi sibuk-sibuk merayakan Maulidun Nabi. Ini cara yang paling tepat untuk apa namanya merayakan Maulidun Nabi. Kita membaca sejarah Rasulullah SAW. Saya Bagja ya malam Afi. Afi. Alhamdulillah. Iya. Maaf saya ada kesibukan sedikit makanya terlambat tadi dan juga sekarang ini mau saya selesaikan ini. Insyaallah mudah-mudahan besok kita apa namanya kita lanjutkan insyaallah. Ya. Amin. Malis apa namanya kita cukup sampai di sini dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.